Wing Chun ยิมหมัด Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Sudah lama saya nggak pernah bikin tutorial Wing Chun. Ya selain saat live, entah itu di TikTok live ataupun yang kemarin, hari Selasa kemarin saya live di YouTube channel. Nah saya coba kesempatan hari ini, saya coba bikin beberapa tutorial Wing Chun. Sebenarnya sih saya khususkan untuk teman-teman yang di Rawamangun. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan buat teman-teman di Rawamangun khususnya ya. Dan mungkin bermanfaat buat teman-teman yang selalu mengikuti konten-konten saya di YouTube. Di kesempatan kali ini saya coba bahas materi yang saya ambil dari materi latihan sparring di Selasa kemarin, tanggal 14 Februari. Karena di sana ada beberapa yang saya jelaskan mungkin tidak sempat didengar oleh teman-teman karena mic saya taruh di dekat kamera dan tidak saya pakai. Saya coba mereview sedikit ya beberapa hal yang sebenarnya banyak banget yang harus dilatih ya sama teman-teman di Rawamangun. Pertama itu masalah grounding ya. Kedua masalah teknik pastinya ya seperti shifting, stepping. Kemudian sifat yang sebenarnya sederhana, tetapi kadang orang suka tidak memperhatikan. Banyak praktisi-praktisi Wing Chun tidak suka memperhatikan. Seperti contohnya saat kita lagi bersikap mansau seperti ini. Ada beberapa poin yang kemarin pada saat latihan sparring itu, mereka lupa tentang mansau ini. Entah itu tangan depan, entah itu tangan belakang. Nanti coba saya mereview sambil saya memberikan tutorial kepada teman-teman, tolong diperhatikan, tolong dilatih, tentunya dari paling yang mendasar, yaitu di Siu Lim Tau. Karena saya sering bilang bahwa Siu Lim Tau itu bukan sekedar belajar pukul dan tangkis, bukan sekedar belajar bentuk-bentuk Wing Chun, dan bukan sekedar untuk show off. Itu yang harus ditekankan. Kalau teman-teman lebih memikirkan show off, tentunya hal-hal internal yang ada di dalam Siu Lim Tau itu sendiri, teman-teman akan miss. Ya, seperti video teman saya yang sedang melakukan change punch dengan samsak, itu ternyata ada loss structure, loss posture. Ya, dia lebih mementingkan show off-nya untuk pukulannya, tidak memperhatikan internal yang ada di dalam struktur yang sebenarnya harus dia utamakan terlebih dahulu untuk menghasilkan kekuatan pukulan. Oke. Saya disclaimer dulu. Apa yang saya bahas di sini bukan murni-murni 100% apa yang kalian pakai secara realita. Tetapi yang saya sharing di sini adalah hal-hal penting yang mungkin sangat bermanfaat bagi Wing Chun yang kalian punya untuk bisa lebih improve. Kami kan sempat dua bentuk sparring ya. Yang pertama sparring biasa lah ya. Terus yang kedua kita mencoba untuk sparring smooth dengan cara kita mencoba kaki untuk saling nyengkat atau menjatuhkan temannya dengan trapping dan jatuhan. Ternyata kelemahan dari mereka itu adalah semuanya di kaki. Nah, ini dia. Banyak orang bilang, Wing Chun itu tidak punya tendangan. Wing Chun tidak pernah melatih kaki. Kenapa banyak orang bilang Wing Chun tidak punya tendangan dan Wing Chun tidak punya kaki? Bahkan ada yang bilang Wing Chun kelemahannya di kaki. Itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Buat mereka-mereka yang bicara seperti itu, atau pernah latihan Wing Chun tetapi tidak pernah latihan kaki, saya cuma bilang, kamu belum lengkap belajar Wing Chun-nya. Kadang kalian sudah bisa cisau, sudah bisa tangkis, bisa mukul, sudah bisa show off dengan gerakan-gerakan Wing Chun. Sudah cukup. Yang kalian tunjukkan apa? Kecepatan tangan aja.
Lalu bagaimana bagian bawah, terutama pinggul ke kaki? Apakah kalian latih? Saya jamin kalian tidak latih itu. Makanya kalian bisa bilang Wing Chun tidak punya tendangan, Wing Chun kelemahannya di kaki. Bahkan, banyak yang saya lihat, orang-orang melakukan shifting, itu tidak pernah membawa konsep Cham Kyu yang ada di dalam Cham Kyu. Orang shifting doang. Kadang mukul, dia cuma mukul gini-gini doang. Atau main boneka kayu, dia cuma main boneka kayu gini-gini doang. Itu yang saya lihat, praktisi-praktisi Wing Chun, terutama yang ada di Konoha. Bukan salah, bukan. Ya mungkin kalau misalkan dia berantem sama saya, mungkin saya kalah, ya kan? Mungkin saya kalah kalau kita fighting, misalkan, karena dia bisa menang otot, dia bisa menang pengalaman, sparring dan lain sebagainya. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah apa konsep yang kita bawa dari ini? Dari shiftingnya, apa yang kita bawa? Kalau kita main boneka kayunya begini-begini. Ya, untuk bong begini doang. Nutup. Main dengan boneka kayu itu benda mati. Main dengan orang itu beda. Oke, itu keluhan saya ya. Saat saya kadang searching, browsing di TikTok, terus ngeliat ya banyak hal-hal kayak begitu. Saya bilang, ya sayang sekali. Yang harusnya bisa jalan satu kali jalan untuk latihan, seperti misalkan dari Shilim Tao ke Cham Kyu, konsepnya Shilim Tao sama konsepnya Cham Kyu dibawa kepada drill. Nah, kemudian bisa dibawa kepada kemarin latihan sparring kayak begitulah. Ya karena itu masih sparring Wing Chun ala Wing Chun gitu loh, bukan Wing Chun lawan bela diri lain, bukan. Nah, yang saya ingin ngomongin, yuk kita bedah. Apa aja sih yang kemarin yang harus diperhatikan sama teman-teman di Rawamangun? Mudah-mudahan teman-teman yang bukan anggota Wing Chun Harmoni Indonesia bisa memetik sedikit apa yang saya sampaikan, dan tolong dicoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat improve dari Wing Chun yang teman-teman latih di luar sana. Seringkali kita melakukan Shilim Tao hanya sekedar Shilim Tao. Kadang saya lihat ada teman-teman yang memasang Shilim Tao itu begitu rendah untuk kuda-kudanya, sampai seperti ini. Atau bahkan terlalu lebar kuda-kudanya, seperti ini. Oke. Pada dasarnya, kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma, ini saya nyebutnya Yigi Kim Yeung Ma ya. Apapun artinya terserah lah ya. Silakan cari di Google. Memang tidak bisa dipakai untuk fighting, teman-teman. Tidak dipakai untuk realita. Nggak mungkin kita berantem dengan kondisi seperti ini. Tapi jangan salah. Yang tadi saya sebutkan di awal, ada teman saya yang memukul, itu kan harusnya seperti ini. Tapi karena dia terpaku pada benda yang dia pukul, badannya jadi ke depan. Jadi dia menempatkan posisi badannya dia ke benda yang dipukul, sehingga dia menginginkan bendanya itu bisa mundur lebih banyak, sehingga dia memajukan badannya seperti orang neken, dan akhirnya karena tenaganya nggak nyampe, dia akan angkat bahunya untuk mendorong si benda yang di depan itu. Sebenarnya itu bisa aja, tetapi itu tidak tepat. Grounding itu berusaha balance. Artinya badan kita tidak condong depan, badan kita tidak condong belakang, berat badan kiri dan kanan itu sama, sehingga pada saat kita mukul, badan kita itu masih tegak. Mau kita cepat seperti apapun, badan kita tuh tegak. Bahu ini tidak naik. Oke? Nah, sekarang gimana cara buat latihan pukulan dengan bentuk Yigi Kim Yeung Ma? Kita mau melakukan apa aja, misalkan tanpa shifting, itu masih balance. Oke. Pertama,
yang harus diperhatikan untuk melatih grounding adalah bagaimana menghubungkan koneksi antara badan kita bagian atas sama badan kita bagian bawah. Ini tuh satu kesatuan, teman-teman. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu satu kesatuan. Apa yang disebut grounding itu ada kita berusaha untuk membumi. Gimana caranya supaya membumi? Kita harus membawa tenaga kita untuk tenggelam. Tenggelam itu kan pasti ke bawah. Ya, makanya kita juga harus membuat ke tenggelam. Nah, kalau teman-teman sering nonton YouTube di luar, mereka mengistilahkan grounding dengan sinking. Oke? Nah, itu kalau diterjemahkan ya tadi, seperti tadi, membumi dan membuat tenaga kita seperti tenggelam. Atau membuat bobot kita seperti tenggelam. Nah, yang menghubungkan antara bagian atas sama bagian kaki itu adalah pinggul, teman-teman. Ini yang udah berkali-kali saya bilang, pinggul itu mempunyai fungsi untuk menghubungkan centerline atas dengan centerline bawah. Centerline bawah itu muncul adalah posisi penetap bobot kaki kita 50-50 supaya bagian bawah itu seimbang, tapi bagian atas itu kita bisa ngedrop. Posisi pinggul itu, teman-teman, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Tetapi kita berusaha untuk duduk. Posisinya kita berusaha untuk duduk. Kalau posisi teman-teman lihat dari samping, kalau posisi saya begini, ini artinya saya nungging. Bokong saya ke belakang, pinggul saya ke belakang. Pinggul ini harus diputar sedikit, terus diturunin. Supaya kita mendapatkan posisi ground dan sinking. Nah, bobotnya diusahakan benar-benar di telapak kaki. Kaki, kalau teman-teman lihat, ujung kaki saya itu harus mencengkram ke tanah. Baru dia kokoh. Nah, inilah posisi di mana yang saya sebut adalah grounding. Dan ini memang tetap harus diperhatikan, harus dilatih. Sehingga pada saat nanti teman-teman melakukan pukulan, ya, paksau, sansau, pakda, tanda tanpa shifting misalkan, ini tidak berubah sama sekali. Atau teman-teman melakukan Siu Lim Tong. Ya, teman-teman melakukan Siu Lim Tong. Itu tidak berubah. Ini tidak berubah. Tidak dia jadi naik, tidak dia jadi tambah turun. Itu bagian pinggul yang menghubungkan bagian bawah dan atas. Dan itu baru hanya sekedar kuda-kuda aja. Dan itu cuma bisa untuk mencari posisi grounding dan sinking yang membiasakan tubuh kita supaya tetap balance, itu cuma dari gigi Kim Myung Ma. Teman-teman tidak bisa dari mobile, dari stepping, maju, mundur, atau dari shifting. Itu tidak dapat. Karena apa? Karena mau stepping, mau shifting, balik lagi, basicnya itu ada di gigi Kim Myung Ma. Dan gigi Kim Myung Ma memang ujung kakinya harus ke dalam. Karena itu adalah body mekanik, supaya lutut teman-teman ini bisa ke dalam juga. Kalau teman-teman posisi berdirinya seperti ini, dengan ujung kakinya keluar, lutut ini tidak akan mau ke dalam. Lucu jadinya kalau kalian paksain ke dalam. Karena ujung kakinya keluar. Sekalipun ini harus ke depan, tetap akan aneh. Karena ujung kaki ini, ujung lutut ini akan mengikuti ujung kaki teman-teman. Jadi supaya teman-teman lututnya bisa masuk ke dalam, kalian harus memasukkan dulu ujung kakinya dalam posisi meruncing seperti ini, baru lutut kalian akan ikut meruncing ke dalam. Itu yang disebut body mekanik. Dan kalau misalkan teman-teman lihat copy paste bentuk Siu Lim Tong, hal detail seperti itu tidak akan
teman-teman dapatkan, itu pasti akan miss. Oke, itu soal pinggul. Dan ingat, masalah pinggul ini, saya baru bisa mendalami itu sekitar 3 tahun lebih. Baru bisa membiasakan. Selebih itu, ya mungkin seperti teman-teman di Romangun. Cuman satu pesan saya. Kalau kita berusaha cuek dengan bagian bawah kita, selamanya kita tidak akan melatih yang namanya kaki. Kita akan melatih yang namanya grounding. Kita tidak akan melatih yang namanya sinking. Seperti apa itu? Itu tidak akan ketemu. Tapi semua itu butuh proses, teman-teman. Itu yang saya tekankan. Selama apa? Ya, buat teman-teman di Romangun, setiap saya ngejelasin, tolong diperhatikan. Karena kalau saya malas untuk ngejelasin, I don't care. Ya, terserah kalian mau ngapain.